salam Katolisitas. Aku Stefani. Beberapa waktu lalu, aku dapat beberapa pertanyaan tentang siapa sih yang nulis kitab suci dan gimana prosesnya sampai kitab suci itu bisa terbentuk jadi satu buku kayak yang kita kenal sekarang. Tapi sebelum kita bahas ke sana, kenapa sih kita perlu tahu lebih dalam tentang kitab suci? Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Dan inilah kenapa aku mau ajak teman-teman buat kita mengenali lebih dalam tentang kitab suci. Di mana dengan mengenali kitab suci, kita bisa lebih mengenal tentang Allah, tentang putranya yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, dan tentang pribadi Allah yang diutus ke dalam gereja dan ke dalam hati kita, yaitu Allah Roh Kudus. Tentunya dengan semakin mengenal Allah Tritunggal, semoga kita juga bisa semakin mengasihi Allah yang udah nyiptain kita semua. Jadi kitab suci, atau dalam bahasa Inggris, Bible, berasal dari kata Yunani yaitu biblos atau biblon. Di abad keempat, Santo Hieronymus menyebutnya ta Biblia atau the books atau the holy books yang mengacu pada kitab-kitab yang dikenal sebagai sabda Allah yang merupakan satu kesatuan dalam kesinambungan ilahi. Karena kitab suci adalah sabda Allah sendiri, maka penulis utama kitab suci tentunya adalah Tuhan. Katekismus Gereja Katolik ngajarin ke kita bahwa Allah adalah penyebab kitab suci. Tapi Allah ngelibatin orang-orang yang Ia pilih buat menulis kitab suci. Dikatakan juga dalam katekismus, Allah memberi inspirasi kepada manusia penulis kitab suci. Jadi dalam penulisan kitab suci ada dua pengarang, yaitu Allah dan manusia. Di mana Allah adalah penulis utama atau principal author, dan manusia yang nulisin kitab suci adalah penulis yang dipakai oleh Allah atau instrumental author. Karena penulis utamanya adalah Allah, jadi manusia menuliskan kitab suci seperti apa yang diinginkan oleh Allah buat ditulis. Dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, 5 kitab pertama yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan dituliskan oleh Nabi Musa atau oleh penerusnya sesuai dengan ajaran Nabi Musa yang diteruskan secara lisan. Penerusan ajaran secara lisan ini bakal kita bahas lebih dalam setelah ini ya. Selain itu juga ada kitab-kitab nubuat para nabi yang dituliskan oleh nabi yang bersangkutan. Misalnya ada kitab Yesaya yang ditulis oleh Nabi Yesaya atau kitab Amos yang ditulis oleh Nabi Amos. Dalam Perjanjian Baru ada 4 Injil yang dituliskan oleh Matius Rasul, Markus, Lukas, dan Yohanes Rasul. Dan ada banyak surat-surat para rasul, seperti surat-surat Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan lain-lain. Nah, tadi aku juga mention ya, kalau kitab suci itu nggak langsung jadi kayak yang kita kenal sekarang. Karena di zaman dulu banget, itu belum umum media tulis kayak yang kita kenal sekarang. Kalau sekarang kan kita kayak udah biasa texting atau nyatet sesuatu di notes gitu. Nah, tapi di zaman dulu tuh belum ada media tulis. Jadi mereka banyak berkomunikasi dengan cara lisan dan sangat ngandelin kekuatan memori mereka. Begitupun juga dengan ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang ada saat itu diterusin secara lisan dengan banyak cara. Misalnya, dalam bentuk kisah narasi atau disampaikan dengan pola-pola tertentu, kayak dengan ritme atau puisi bersajak, rangkaian kata-kata bijak yang sederhana, atau pengulangan kata tertentu yang sama, supaya lebih mudah diingat. Jadi kalau kita dengan bahasa kita sekarang tuh kayak bikin semacam jembatan keledai gitu. Mungkin buat kita ini satu hal yang kayak rada mustahil ya. Gak mungkin orang bisa nginget ajaran full sampai sedetail itu. Apalagi ini kan ajarannya kayak panjang banget ya. Tapi buat masyarakat di zaman itu tuh termasuk normal banget. Sejalan sama budaya, spiritualitas, dan sastra di masyarakat saat itu. Karena pada masa itu, masyarakat terbiasa buat berbicara dengan fasih berdasarkan kemampuan mereka mengingat suatu fakta atau kebenaran, dan sistem pendidikannya saat itu ya supaya para murid punya ingatan yang kayak sumur, yang gak membiarkan setetes pun dari ajaran gurunya hilang.
Nah, dari mengetahui tentang kondisi masyarakat di zaman itu, kita bisa bilang kalau memang di zaman itu ya wajar aja kalau penerusan ajaran dilakukan secara lisan. Walaupun memang masih ada elemen tertulis, seperti dalam kitab Yosua disebutin adanya kitab orang jujur, yaitu dalam Yosua 10 ayat 13. Tapi elemen tertulis ini sifatnya adalah sebagai alat bantu buat mengingat, sebelum kemudian dikompilasi jadi kitab-kitab kayak yang kita kenal sekarang. Nah, bahkan sampai zaman gereja perdana pun, jemaat awal tuh masih sangat berpegang pada ajaran lisan ini. Kayak Santo Papias, uskup Hierapolis di Firgia, negasin bahwa ia lebih menghargai suara atau ajaran lisan para rasul yang udah hidup dan berakar dalam gereja. Tapi memang akhirnya demi kepentingan membimbing orang-orang yang nerusin kitab Injil dan buat tujuan menghindari penyimpangan, kesalahan, dan distorsi, akhirnya Injil ditulisin. Sekarang gimana ceritanya? Kitab suci yang terdiri dari banyak kitab-kitab itu bisa dikompilasi jadi satu buku. Sebenarnya kanon perjanjian lama udah ada jauh sebelum kanon perjanjian baru. Bisa dilihat dari udah adanya kitab suci yang dipakai oleh umat Yahudi saat itu. Para ahli memperkirakan bahwa Yesus dan para rasul menggunakan kitab Septuaginta, yaitu terjemahan kitab-kitab perjanjian lama dalam bahasa Yunani yang ditulis di sekitar abad kedua dan ketiga sebelum Masehi. Ini ngebuktiin udah adanya kanon perjanjian lama dari sejak zaman Yesus. Selanjutnya, kitab suci yang kita tahu sekarang yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru dibentuk pertama kali menurut kanon yang ditetapkan oleh Paus Damasus pertama di tahun 382. Kemudian diteguhkan dalam Konsili Hippo tahun 393, Konsili Kartago tahun 397, dan Konsili Kalsedon tahun 451. Dan juga kemudian diteguhkan dalam banyak konsili sampai Konsili Trente tahun 1545 sampai 1563. Maka kitab suci yang kita kenal sekarang dibentuk oleh magisterium gereja yang atas ilham Roh Kudus menentukan kitab-kitab mana aja yang diinspirasikan oleh Roh Kudus jadi bisa masuk dalam kitab suci. Dari saat pertama kali ditentuin oleh Paus Damasus pertama, kanon kitab suci terdiri dari 73 kitab, yaitu 46 kitab perjanjian lama, termasuk dengan kitab-kitab yang sekarang kita sebut kitab Deuterokanonika, dan 27 kitab perjanjian baru. Karena gereja baru nentuin kanon kitab suci ini menjelang akhir abad keempat, jadi sebelum ada kanon kitab suci, gereja ngandelin tradisi suci, yaitu pengajaran lisan dari Kristus dan para rasul. Ini bukti bahwa gerejalah yang penopang dan dasar kebenaran sesuai yang dituliskan dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Oleh kuasa Roh Kudus yang adalah jiwa dari gereja, gereja nentuin kanon kitab suci. Maka gereja punya otoritas buat nginterpretasiin kitab suci sesuai maksud yang mau disampaikan oleh Roh Kudus yang mengilhami penulisan kitab suci itu. Setelah kita memahami bahwa magisterium gerejalah yang membentuk kitab suci dan bahwa sebelum ada kitab suci, gereja berpegang erat pada pengajaran lisan Kristus dan para rasul, yaitu dalam tradisi suci, semoga kita memahami juga pentingnya tradisi suci dan peran magisterium gereja yang juga adalah pilar-pilar pokok kebenaran iman dalam gereja Katolik. Sampai ketemu lagi di video lainnya teman-teman. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bye-bye.